Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. 4 orang pembunuh berantai dengan tujuan tertentu memasuki asrama sekolah para gadis yang saat itu hanya tersisa 2 orang saja. Ternyata 4 orang jahat tersebut bertujuan untuk membangkitkan iblis yang dapat mengabulkan permintaan dengan buku sihir yang ada di asrama itu. Namun di balik itu semua, ternyata ada rahasia yang tidak diketahui keempat orang jahat tersebut. Nah, rahasia apa itu dan bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita The Sacrifice Game 2023 selengkapnya. Pada tanggal 22 Desember 1971, tepatnya 3 hari sebelum Natal, ada sebuah keluarga yang baru saja didatangi oleh tetangganya untuk merayakan Natal. Setelah tamu itu pergi, ada 4 orang lainnya datang ke rumah keluarga itu. Mereka bernama Jude, Macy, Grant, dan Doug. Setelah itu, mereka berempat masuk ke rumah tersebut. Tujuan mereka adalah menangkap wanita pemilik rumah yang memiliki simbol di perutnya untuk dibunuh. Sekarang kita berpindah ke seorang gadis bernama Clara yang terbangun dari tidurnya. Ia tinggal di sebuah asrama. Dari jendela kamarnya, dia melihat seorang gadis bernama Samantha di luar. Samantha melihat kalau Clara memperhatikannya. Karena merasa risih, ia pun pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, Sam kembali ke asramanya dan mandi. Setelah itu, ia pergi ke sekolah. Saat itu guru mereka yang bernama Rose sedang bercerita tentang penyihir. Di sekolah, Sam memperhatikan pergelangan tangan Clara yang terdapat banyak luka goresan. Sementara Rose menjelaskan kalau dahulu ada kebakaran yang memusnahkan sebuah kota dan ada 4 orang selamat dalam peristiwa itu. Keempat orang itu mendirikan kota di bawah gunung, tepatnya di sekitar sekolah ini berdiri. Bel sekolah berbunyi, dan ini waktunya untuk istirahat makan siang. Di kantin, seorang gadis yang kita panggil saja Amy membawa potongan surat kabar mengenai pembunuhan yang terjadi di beberapa wilayah di sekitar situ. Ia bercerita pada teman segengnya kalau pembunuhan itu awalnya terjadi di Danville, kemudian di Rivington, dan yang tadi malam terjadi di Somerset. Korbannya selalu sepasang kekasih yang serasi. Amy kemudian membuli Clara karena dia tidak dijemput oleh orang tuanya nanti pada hari Natal. Amy ingin mengambil buku yang sedang ditulis Clara. Clara mempertahankan bukunya dan pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah datang dan menegur Amy karena membawa surat kabar seperti ini. Amy bilang kalau lembaran surat kabar itu ia dapatkan dari kekasihnya Rose. Bel kembali berbunyi dan kepala sekolah meminta semuanya untuk masuk ke kelas. Rose menemui kekasihnya Jimmy di dapur sekolah dan bertanya tentang surat kabar itu. Jimmy bilang kalau gadis-gadis itu bertanya, dan ia hanya menjawab yang sebenarnya. Rose agak menyesal karena memutuskan untuk bekerja dan tinggal di tempat terpencil ini. Jimmy mencoba untuk menghiburnya. Malam itu, Samantha sedang bersiap-siap, karena keluarganya akan menjemputnya untuk merayakan Natal. Namun ayahnya menelpon dan mengatakan kalau Natal tahun ini, Samantha tidak dijemput. Sam merasa sangat kecewa. Dia pun segera pergi ke toilet. Ini adalah 2 malam sebelum Natal. Jude dan temannya datang ke sebuah gereja. Jude membuka pakaian pastor itu dan melihat ada sebuah tanda di perutnya. Jude memberikan potongan kulit yang memiliki tanda itu pada Macy dan mereka pun pergi. Di asrama, Clara terbangun dari tidurnya. Ia melihat semua gadis lain telah dijemput oleh keluarga mereka. Sementara itu, Jimmy sudah menyiapkan cincin untuk melamar Rose. Tapi sebelumnya, ia harus mengantarkan beberapa gadis ke stasiun. Sehingga di asrama itu hanya tinggal Rose, Samantha, dan Clara saja. Beberapa saat kemudian, Samantha sedang menonton berita tentang pembunuhan yang terjadi di wilayah itu. Rose datang dan mengajaknya mengobrol dan minum vodka. Tapi Sam tidak tertarik. Rose melihat Sam yang murung. Rose tanya apa yang terjadi. Sam menceritakan awalnya ayah tirinya meminta ia untuk mencoba bersekolah di asrama ini selama 1 semester.
Namun setelah itu, ayah tirinya tidak berniat menjemputnya lagi. Ross pun mencoba menghibur Samantha. Sam pun kemudian turun ke basement untuk mengambil vodka. You're not supposed to be down here. You've never been? No. Setelah itu, Sam mengikuti Clara hingga sampai di sebuah tempat seperti gudang. Di sana, Sam melihat banyak buku-buku di atas meja. Sam menawarkan vodka pada Clara. Clara pun meminumnya, kemudian membaca sebuah buku. Clara tanya bagaimana ibu Sam meninggal. Sam menceritakan kalau ibunya meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi Sam selamat dalam kecelakaan itu. Dia keluar untuk mencari bantuan. Tapi saat kembali, ibunya telah meninggal. Setelah Sam menceritakan itu, mereka pun kembali ke asrama. Keesokan harinya, Jude dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menggunakan mobil. Jude dan Macy bermesraan di dalam. Sementara Grant sedang melihat kulit pastor yang memiliki lambang tadi. Doug yang cemburu melihat mereka bermesraan pun jadi tidak fokus mengemudi. Jude dan Grant memindahkan bangkai rusa itu ke pinggir jalan. Tepat saat itu polisi datang. Polisi tanya bagaimana keadaan mereka. Jude bilang mereka hanya terkejut saja karena rusa itu tiba-tiba muncul di jalan. Polisi itu kemudian melihat potongan kulit perut pastor yang terjatuh di jalanan. Doug tertembak di lengannya, sementara polisi itu masih hidup. Di sisi lain, Clara tiba-tiba terbangun dari tidurnya lagi. Dia sadar kalau dia tertidur di dapur. Setelah itu, mereka pun menata meja untuk makan malam. Saat sedang mempersiapkan meja, Clara bilang kalau dia tidak begitu suka berinteraksi dengan orang lain, sehingga mungkin orang menganggapnya dingin. Sore itu, Ross, Clara, dan Samantha pun sedang menyiapkan makanan di meja. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk pintu. Saat Ross membuka pintu, ternyata itu Jude dan yang lainnya. Jude bilang kalau temannya terluka dan dia ingin menumpang beristirahat sejenak di situ. Namun Ross tidak mengizinkannya. Macy datang dan bilang kalau ada kotak P3K di belakang pintu dapur. Ross heran bagaimana Macy tahu itu. Macy bilang kalau dia angkatan tahun 64 di sekolah asrama tersebut. Dan fotonya juga dipajang di dinding di sekitar situ. Malam ini merupakan malam Natal. Ross pun dengan terpaksa mengobati luka tembakan di lengan Doug. Macy melihat Clara dan Samantha. Wajah Clara terlihat familiar baginya. Ross pun selesai membalut luka Doug. Ross bilang kalau pelurunya hanya menggores lengannya. Setelah itu, Ross meminta agar mereka semua untuk pergi. Namun sepertinya mereka tidak berniat untuk pergi. Ross sadar Jude dan temannya bukan orang baik. Ross menodong gunting pada Macy, serta meminta Sam dan Clara pergi dari situ. Sedangkan dia akan pergi ke arah lainnya. Sam dan Clara berlari ke arah pintu keluar. Tapi Clara tiba-tiba berhenti dan malah berlari ke arah yang lain di asrama itu. Sam melihat Doug datang sambil membawa pisau. Dia pun kemudian berlari mengikuti Clara. Mereka pun masuk ke ruang kelas dan bersembunyi di bawah meja. Doug pun masuk ke sana dan mencari mereka. Doug berhasil menangkap Sam. Clara kemudian mengambil pisau Doug yang terjatuh. Dia menodongkan pisau itu pada Doug, tapi Doug meminta pisau tersebut dan mengancam akan mematahkan leher Samantha. Clara pun memberikan pisau itu. Doug kemudian membawa Sam dan Clara. Di sisi lain, Jimmy akhirnya tiba di asrama. Sementara di dalam asrama, Ross sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Dia mencoba menghubungi seseorang melalui telepon, namun teleponnya tidak berfungsi. Saat ingin keluar dari jendela, Ross melihat Jimmy di luar. Rose! Grant mengambil cincin yang akan diberikan Jimmy untuk Ross. Sementara Jude berhasil membuka pintu ruangan Ross bersembunyi dan membawa Ross ke ruang makan. Di sana sudah ada Jimmy, Clara, dan Sam dalam posisi terikat selotip di kursi makan. Kemudian Doug dan Macy juga mengikat Ross di sana. Jude dan temannya pun berdoa. Dan setelah itu mereka makan bersama. Saat sedang makan, Jude mengambil makanan itu dan meminta Ross untuk makan. Macy hanya melepaskan selotip di mulutnya, namun tidak melepaskan selotip di tangannya. Jude meminta Ross memakan langsung dari mulutnya. Setelah itu, Jude melepas Jimmy.
Ia mengembalikan cincin tersebut dan meminta agar Jimmy melamar Ross. Lalu Jude pun melepaskan selotip di mulut Jimmy. Fuck you! Ross sangat shock melihat Jimmy tewas. Jude kemudian memakaikan cincin itu di jari Ross. Setelah itu, mereka dibawa ke ruang tengah. Mereka harus memaksa Ross dan Sam. Tapi Clara menuruti semua perintah tanpa dipaksa. Di sekitar pohon Natal, mereka melihat ada beberapa hadiah Natal. Maisy membuka hadiah Natal dari Ross untuk Samantha. Isinya adalah baju. Jude meminta agar Sam memakai baju itu. Dia meminta Clara agar berdiri di hadapan Sam untuk menutupinya saat berganti baju. Saat sedang melepas bajunya, Sam terkejut melihat Clara yang tersenyum dengan wajah aneh. Setelah itu, Jude membuka kado Natal untuk Jimmy yang isinya adalah dasi. Karena Jimmy telah tewas, Jude memberikan dasi itu untuk Grant. Setelah itu, Doc membuka kado Clara yang berisi buku perjalanan. Doc pun memberikan buku itu pada Clara. Kemudian, Maisy membuat lambang dari darah yang ada di botol yang ia bawa. Jude menyalakan musik di gramofon. Sementara Grant menyusun kulit yang memiliki lambang itu di lantai. Saat yang lainnya sedang sibuk, Ross berbisik pada Sam dan bilang, jika ada kesempatan, Sam harus bisa berlari ke pos penjaga dan menggunakan telepon di sana untuk meminta bantuan. Ross kemudian membuka cincinnya dan mencoba memotong ikatan selotip di lengannya dengan cincin tersebut. Saat itu, Jude menceritakan kalau ayahnya adalah seorang pendeta dan ia dibesarkan di gereja. Setiap orang datang ke gereja dengan harapan mereka masing-masing, namun tidak semua harapan terkabul. Jude menyimpulkan kalau Tuhan itu ada, hanya saja dia tidak begitu peduli. Alam semesta berjalan dengan pengorbanan. Namun agar keinginan mereka terkabul, harus ada pengorbanan, baik terhadap dewa maupun iblis. Maisy kemudian menjelaskan, dulu saat dia bersekolah di sini, ia menemukan sebuah buku sihir. Kemudian dia diusir karena mempelajari tentang ilmu sihir. Sebelum pergi, Maisy sempat mengambil lembaran yang berisi ritus setan. Mereka pun mengikuti setiap petunjuk dan akhirnya tiba di sini. Dan malam ini, mereka akan melakukan ritual untuk memanggil iblis yang bisa mengabulkan keinginan mereka. Ross meminta agar mereka melepaskan Clara dan Samantha karena mereka masih kecil. Doc menjelaskan, pengorbanan orang tidak bersalah dibutuhkan dalam ritual ini, dan kedua gadis itu akan dikorbankan. Jude kemudian memukul wajah Ross hingga tidak berdaya. Kemudian dia menyeretnya ke tengah simbol yang dibuat Maisy tadi. Sam ingin menolong Ross, namun ditangkap oleh Doug. Ross pun tewas. Hari ini tepat hari Natal. Setelah mengorbankan Ross, tidak terjadi apapun. Jude dan yang lainnya bingung harus bagaimana lagi. Maisy bilang, semua yang mereka lakukan sudah sesuai petunjuk ritualnya, yaitu orang-orang yang memiliki simbol di kulit dan darah orang yang polos. Untuk mencari tahu apa yang kurang, Maisy dan Jude pun kemudian pergi untuk mencari buku tentang ritual itu. Sementara Grant dan Doug tetap tinggal untuk menjaga kedua gadis tersebut. Clara bilang pada Doug, kalau dia berasumsi, mungkin ritualnya akan berhasil jika mereka mengatakan keinginan mereka, dan barulah iblis itu akan mengabulkannya. Doug bilang, sebelumnya Maisy menemui Doug dan memintanya untuk bergabung. Maisy bilang, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan kalau bergabung dengan iblis. Namun Clara bilang, tujuan Doug bergabung sebenarnya hanya karena tertarik dengan Maisy. Doug pun mengakui itu. Dia bilang Maisy yang mengetahui tentang buku itu dan setiap tempat untuk menyelesaikan ritual ini. Jude hanya bisa membunuh orang saja. Di sisi lain, Jude dan Maisy sedang berada di basement untuk mencari buku ritual itu. Jude berpikir, mungkin ritual itu bukan memanggil iblis secara harfiah, melainkan membangkitkan kekuatan iblis. Kembali ke ruang tengah. Doug kemudian bilang, kalau permintaan yang ia inginkan dari iblis itu adalah untuk mendapatkan Maisy. Walaupun ia tahu itu mustahil, bahkan dengan ritual yang mungkin saja omong kosong ini. Kembali ke basement, Maisy menceritakan ketika dia bersekolah di situ, teman-temannya mengurungnya di basement ini. Dan saat itulah Maisy menemukan buku iblis tersebut. Saat itu, Doug ingin mencari minuman ke basement. Kembali ke ruang tengah, Clara bilang Grant tidak seperti yang lain. Grant merupakan seorang tentara, dan yang Grant butuhkan adalah misi dan perintah. Clara pun kemudian membisikkan pada Grant, neraka sedang menunggumu. Grant terkejut. Ia sadar kalau iblis itu telah bangkit dalam tubuh Clara.
It's waiting for you. It's waiting for you. It's waiting for you. Clara membuka pakaiannya dan ingin menunjukkan sesuatu pada Grant. What are you doing? Clara bilang Grant harus melepaskannya. Sementara di basement, saat Jude dan Macy sedang berciuman, Jude mencekik leher Macy. Jude bilang Macy telah membangkitkan iblis itu, dan sekarang mereka membutuhkan darah orang bersalah. Jude bilang ia merasakan iblis itu di dalam tubuh Macy. Namun Macy menodongkan pisau pada Jude dan memintanya pergi. Jude pun segera pergi dari situ. Ketika Macy sedang membaca buku iblis itu, Doc datang. Macy kembali membaca, dan benar kata Jude kalau iblis membutuhkan darah orang bersalah. Kembali ke ruang tengah, Clara meminta Sam untuk pergi, karena Sam akan mati jika tidak pergi dari sini. Sementara Clara akan tetap tinggal di ruang tengah itu. Di sana, Clara melihat beberapa botol berisi darah. Grant bilang itu darah dari korban yang telah mereka bunuh, seperti yang diberitakan di surat kabar dan televisi. Grant menceritakan masa lalunya, di mana seluruh saudara dan teman mereka dibantai, serta dalam peperangan, seluruh teman tentara Grant tewas. Karena takut, Grant bersembunyi di tumpukan mayat teman-temannya. Dan setelah itu, Grant mendapat medali karena berhasil selamat seorang diri dalam perang. Grant merasa menyesal dan berharap teman-temannya bisa selamat. Clara kemudian mempengaruhi Grant untuk bekerja sama. Dia memberikan tanda di dahi Grant dengan darah. Tanda itu berarti tentara, pembunuh, dan jiwa yang selamat. Clara bilang pada Grant, kematian telah menandaimu. Di sisi lain, Jude sedang mencari Sam dan Clara. Sam bersembunyi dan berhasil menghindari Jude. Setelah itu, Sam keluar dari asrama tersebut. Kembali ke basement. Setelah membaca keseluruhan buku itu, Macy dan Doc pun mengetahui kalau iblis itu sudah ada di sini sejak lama. Iblis itu memikat mereka kemari bukan untuk membangkitkannya, melainkan membebaskannya. We thought we came here to summon the demon, to set it free. Clara sangat bahagia karena akhirnya dia telah bebas. Di sisi lain, Jude mengira kalau dia adalah wadah dari iblis. Padahal Clara lah yang menjadi wadah iblis itu. Kembali ke basement. Doc masih bingung dan bilang pada Macy, jika iblis itu ingin dibebaskan, seharusnya iblis tersebut terjebak di sini sejak lama. Macy kemudian membuka buku tahunan sekolah seangkatan dengannya dan melihat foto Clara ada di sana. Setelah mengetahui itu, mereka pun segera pergi dari basement. Macy kemudian melihat kumpulan foto murid di setiap tahunnya, dan ada foto Clara hampir di setiap tahun. Saat akan pergi, Macy dan Doc bertemu dengan Jude. Mereka menjelaskan kalau Clara adalah iblisnya. Namun Jude tetap menganggap kalau dirinya adalah iblis itu. Jude tetap tidak percaya dan mulai mengejek Doc. Doc marah dan memukulnya. Macy yang ketakutan melihat Grant pun segera pergi menuju ruang tengah. Sesampainya di sana, Macy bertemu Clara. Clara bilang Macy telah mengetahui tentangnya dan sekarang Macy tidak bisa pergi. Grant menangkap Macy dan Clara mendekati Macy sambil melompat dan tersenyum. Di sisi lain, Samantha telah sampai di pos penjagaan. Setelah itu, Samantha menghubungi polisi dan mengatakan kejadian yang terjadi di sana. Dia meminta polisi untuk segera datang. Kembali ke asrama, Macy sadar dari pingsannya dan melihat mereka semua telah terikat di kursi makan. Mereka diikat dengan kekuatan dari Clara. Mayat Rose juga diikat di kursi sekitar situ, sementara Grant berdiri di samping Clara. Jude bilang kalau dialah iblisnya. Namun Clara menjelaskan dirinya lah iblis di sini. Clara sangat senang karena Jude melakukan semua ini untuk membebaskannya. Clara bilang dia sudah berada di sini sangat lama. Dahulu para pria memujanya, namun akhirnya mereka menyerangnya dan membakarnya. Tapi setelah dibangkitkan, mereka mengurungnya di tempat ini. Selama ini Clara hanya lemah dan terus bersembunyi di sekolah asrama ini sebagai murid pendiam. Macy yang dulunya terkurung di basement dan tidak sengaja menemukan buku iblis itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan rencana dari Clara untuk mengembalikan kekuatannya. Dan untuk menyempurnakan kebebasannya, harus ada orang bersalah yang dikorbankan.
Namun Clara tidak berniat membunuh mereka secara langsung. Clara ingin agar mereka saling membunuh satu sama lain. Namun sebelum itu, Clara ingin mereka mengorbankan sesuatu. Clara menunjuk Macy untuk mengorbankan sesuatu. Namun Macy tidak mau memberikan apapun pada Clara. Karena Macy tidak mau, Clara pun meminta Grant untuk memotong rambutnya. Sementara di luar asrama, Samantha mengambil kapak dan ingin kembali masuk ke asrama. Kembali ke ruang makan, Grant memotong telapak tangannya dan mengorbankan darahnya. Sekarang, Clara ingin Doc mengorbankan sesuatu. Doc bilang dia ingin mengorbankan darah seperti Grant dengan cara menggores telapak tangannya. Clara setuju dan pengikat tangan Doc terlepas secara ajaib. Grant mengambil jari Doc yang dikorbankan dan meletakkannya di tengah meja. Setelah itu, giliran Jude mengorbankan sesuatu. Tapi Jude bilang dia ingin membalas atas apa yang telah ia lakukan sebelumnya untuk membebaskan Clara. Clara pun mengabulkannya. Dia bilang dengan kematian Jude nanti, Jude akan menjadi populer. Dan semua akan membahas tentang dia di seluruh dunia. Grant pun meletakkan telinga Jude di tengah meja. Di sisi lain, Samantha telah sampai di pintu masuk asrama tersebut. Saat masuk ke dalam asrama, Sam melihat foto Clara di kumpulan foto bersama di tahun ajaran yang lama. Di ruang makan, Clara bilang matahari akan terbit, sehingga ia harus menyelesaikan ini sebelum matahari terbit. Doc pun tewas. Setelah itu, Grant mendekati Jude. Obey the vessel! Jude juga tewas. Kemudian, Grant mendekati Macy. Macy mencoba mempengaruhi Grant dan mengatakan hanya tinggal mereka berdua saja. Mereka bisa pergi kemanapun bersama dan akan bahagia bersama. Namun Clara meminta agar Grant menyelesaikan misinya. Clara bilang kalau Macy berbohong. Mereka berdua pun terus mempengaruhi Grant hingga Grant bingung. Grant juga tewas setelah menusuk dirinya sendiri. Dan sekarang hanya tinggal Macy saja. Sam pun akhirnya tiba di ruang makan sambil membawa kapak. Clara tiba-tiba kehilangan fokus dan ikatan pada Macy pun terlepas. Macy segera berlari dari situ. Sam melihat buku Clara, dan banyak simbol yang sama digambar pada buku tersebut. Sam pun sadar kalau Clara adalah iblisnya. Clara sendiri sedang membaca mantra sambil menutup matanya. Di sisi lain, Macy melihat Clara. Sam kemudian membangunkan dan menghentikan Clara. Clara marah pada Samantha. Lalu dia mengejar Macy. Macy melihat pintu keluar terbuka. Ia pun segera berlari ke arah pintu itu. Namun Clara menutup pintu tersebut dengan kekuatannya. Sam meminta agar Clara menghentikan ini semua. Clara marah. Dia padahal telah meminta Sam untuk pergi, namun Sam malah kembali. Clara bilang dia sudah berada di sini bertahun-tahun dan sekarang dia bisa terbebas. Sam bilang kalau mereka berteman. Namun Clara tidak pernah menganggap Sam sebagai teman. Samantha. Sam bilang kalau dia peduli pada Clara. Sam ingin agar Clara membiarkannya masuk dalam kehidupannya. Clara kemudian menjadi lebih tenang. Clara bilang dia ingin keluar dari tempat itu. Saat itu, pintu keluar pun terbuka. Macy pun segera keluar. Karena Samantha telah membunuh Macy, Clara akhirnya terbebas sepenuhnya dan bisa keluar dari asrama tersebut. Dengan terbunuhnya 4 penjahat itu, Clara si iblis sebenarnya pun terbebas. Clara berterima kasih pada Sam. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di asrama itu. Sementara Clara mengajak Samantha untuk ikut bersamanya. Saat polisi tiba, mereka sudah pergi. Dari kejauhan, mereka memperhatikan polisi yang menangani keempat mayat penjahat serta Ross dan Jimmy. Nah guys, itu tadi alur cerita The Sacrifice Game 2023 selengkapnya. Sebuah film tentang seorang iblis yang memanfaatkan keempat orang jahat untuk membebaskan dirinya. Berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.